Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, perkenalkan nama saya Abdullah, Saya Fatir. dari kelas 12 IPS 1. Selanjutnya kami akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, dapat. Memahami tentang surat lamaran pekerjaan. A. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. B. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditampilkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat, 28 Agustus 2015. 2. Lampiran dan hal. A. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. B. Angka dan kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan. 3. Alamat surat. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. C. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. D. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. E. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, YTH Manajer Sukses Mandiri, Jalan M Jamin, nomor 02, Kalibata, Jakarta. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, berdasarkan. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan seagar para pihak atasi instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Tesis. 6. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama Nitriana Safiti, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari 1999. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris, alamat Duku Turi, Bumiayu, Brebes 52273. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan tidak diakhiri digunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk pas foto ukuran 3x4 2 lembar. 7. Penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerja kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan. 8. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya. 9. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, tanda tangan Nitriana Safitri. C. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan formal surat yang standar. Formal surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya, surat ini dibuat oleh seorang yang sedang melamar surat pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar.
Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu harus sesuai dengan EYD. Contohnya, menggunakan kata ijazah bukan ijazah. Menggunakan kata praktik bukan praktek. 3. Menggunakan kalimat formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal, untuk itu perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan, kalimat yang ditulis pada surat lamaran kerja tidak boleh bersifat merendahkan dirimu sendiri sebagai pelamar kerja. Maksudnya, jangan dibuat bernada seolah kamu meminta belas kasihan supaya bisa membuat narik perhatian perekrut agar kamu bisa diterima kerja. 4. Kalimat harus singkat, padat dan jelas. Kalimat harus singkat, padat dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut. Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya, apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informasi tentang pelamar, kemampuan, pengalaman kerja yang elevis pelamar. 5. Isi surat harus tersampaikan. Telah digunakan sebelumnya bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam isi surat sebutkan deskripsi diri, riwayat pendidikan, apa pekerjaan yang dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan bertele-tele agar maksudnya disampaikan bisa diterima dengan mulai dan jasa. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang atau posisi itu sesuai dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. Menggunakan paragraf penutup. Dalam unsur kebahasaan surat lamaran, penting untuk menggunakan kalimat permohonan di bagian paragraf penutup. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan permohonan. Tujuannya agar kamu bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan ketulusan pada perusahaan yang ia lamar. 7. Memperhatikan susunan penulis dan tanda baca. Penulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulis, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, terkait penulis tanpa di budaya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain. Sementara penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan mulai dari tanda koma, titik, dan titik 2. Contoh surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari tempat dan tanggal surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.